Shalom, selamat malam para pendengar dan juga sahabat Harapan Baru. Jadi spesial di malam hari ini, di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Senang sekali kembali lagi saya Mima, dan juga saat ini telah hadir bersama dengan Mima, yaitu Bapak Pendeta Justus. Baiklah, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Pak Pendeta, Shalom. Ya, shalom, malam ya Mima, malam juga teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada. Gimana nih Pak kabarnya malam hari ini? Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, Bapak Pendeta baik, Mima juga dalam keadaan baik Iya, dan sehat. amin. Juga Mima berharap dimanapun teman-teman berada saat ini juga ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, malam hari ini ada yang beda nih Pak Pendeta. Apa sih? Kira-kira apa sih yang beda dari kami berdua? Jadi malam hari ini kembali lagi dalam program Harapan Baru, tentunya di podcast nih Pak Oh Pendeta. ya, Nah, iya, ngomong-ngomong soal podcast, jadi malam hari ini kita juga punya tema nih teman-teman dan juga Pak Pendeta. Jadi tema kita malam hari ini yaitu menerima pemulihan dari Tuhan. Wah, kira-kira apa aja sih Pak yang akan kita bahas malam hari ini, dan kira-kira pemulihan dari Tuhan itu seperti apa sih Pak Pendeta? Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Untuk itu kepada Pak Pendeta Mima, persilahkan. iya. Mari teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita berdoa sebelum kita memulai. Ya Bapa, lewat podcast malam ini kami ingin berbagi suatu tema, topik yang baik berkaitan dengan pemulihan Allah atas kami. Kami harus membaca Alkitab sebagai dasar. Sebelumnya kami mohon Tuhan layakan kami dan berkati setiap kami yang mengikuti acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, dasar Alkitab yang harus kita pelajari adalah yang pertama dari Mazmur 116 ayat 3, 4 dan ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ya, yang kedua kita lihat dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang ketiga dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, 3 bagian Alkitab menjadi dasar kita untuk berbicara tentang menerima pemulihan dari Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kadang kita sungguh yakin bahwa Allah mendengar doa kita dan kita percaya Allah menjawab seturut kehendaknya. Tetapi kadang juga kita merasa bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita. Lalu dalam kondisi itu kita menjadi sangat putus asa, menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi kecewa. Melalui topik di malam ini kita akan melihat ada 3 hal yang prinsip melalui topik menerima pemulihan dari Allah.
Yang pertama adalah persoalan, masalah yang kadang kita tidak sanggup hadapi, itu realita. Jadi saudara, yang disebut masalah, persoalan memang realita, bukan katanya. Dan saya percaya setiap orang mengalami. Jadi realita kehidupan kita adalah masalah. Masalah adalah realita. Itu nyata. Yang kedua, bagaimana orang percaya, yakin bahwa Allah dapat menolong kita, bahwa Allah punya rencana yang baik dengan kita. Lalu persoalan yang ketiga adalah, apakah kita percaya bahwa Allah bisa memulihkan kita? Apakah kita mau dipulihkan? Itu poin yang ketiga. Itu hal yang prinsip berkaitan dengan topik kita, menerima pemulihan dari Tuhan. Ya saudara-saudara, kalau kita lihat sedikit kata pemulihan yang berasal dari kata dasar pulih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada memiliki beberapa makna. Misalnya kembali baik atau menjadi sehat. Itu makna dari kata pulih. Jadi tadinya sakit, kemarin sakit, sekarang sehat. Itu pulih. Yang kedua, kembali ke awal. Jadi kembali ke mula-mula. Misalnya dulu bersatu sebagai suami istri, lalu sempat pisah, orang menyebut pisah ranjang, kemudian ada rekonsiliasi, lalu kembali menyatu serumah. Ya, itu makna dari kata pulih. Ya, atau ada yang baru, menjadi baru. Ya, mungkin rumah yang sudah jorok, kotor, kemudian renovasi, servis. Lalu kita kelihatan seperti rumah itu baru. Ya, itu artinya berbicara tentang pemulihan adalah sebuah proses, ada waktu, entah itu singkat atau waktu yang panjang. Dari yang kurang baik menjadi baik. Tadinya sakit, sekarang sehat, sembuh. Itu kira-kira Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang pemulihan yang berasal dari kata dasar pulih. Ya, dari 3 teks tadi, Mazmur 116, Matius 11, dan Filipi pasal yang ketiga, kita melihat bahwa pemazmur punya pengharapan kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan itu pengasih, dia tahu Tuhan itu penyayang. Sehingga dalam situasi terpuruk sekalipun, pemazmur tetap percaya. Begitu juga dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku yang berbeban berat. Tuhan dapat menolong kita. Kita tidak bisa meragukan hal ini, sebab Alkitab memberi catatan, yang buta disembuhkan, melihat, yang lumpuh berjalan. Itu kekuatan bagi kita yang ada dalam teks Alkitab. Yang terakhir dari Filipi pasal 3, Rasul Paulus menyaksikan bahwa perjumpaan dengan Yesus membuat dia meninggalkan yang lama. Yang lama itu apa? Yang lama itu kejahatan, merancang yang jahat. Yang lama itu apa? Merancang pembunuhan. Dulu Saulus, sekarang Paulus. Dulu melakukan yang jahat, sekarang melakukan yang baik. Menjadi saksi Kristus, membawa orang percaya kepada Kristus agar dipulihkan. Jadi Paulus memberikan gambaran bagaimana ia telah pulih dari seorang penjahat menjadi seorang rasul yang baik. Ya, itu yang dapat saya bagikan sebagai pengantar berkaitan dengan topik menerima pemulihan dari Tuhan. Saya kembalikan kepada Mima.
Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk firman Tuhannya buat kita semua, sekaligus membimbing kita lebih lagi mengetahui apa sih sebenarnya pemulihan dari Tuhan. Jadi sudah sangat jelas sekali dari Bapak Pendeta tadi, seperti ayat-ayat yang sudah dipaparkan dalam beberapa Alkitab. Dan juga saat ini kita akan masuk kembali nih Pak Pendeta di sesi sharing. Jadi Mima mau langsung bertanya nih sama Pak Pendeta. Tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa ketika kita menerima pemulihan dari Tuhan, kita menjadi hidup baru, meninggalkan yang lama, seperti itu Pak Pendeta. Nah, lantas mengapa sih Tuhan itu mau untuk memulihkan kita, Pak Pendeta? Iya, pertanyaan yang sangat baik dari Mima. Mengapa Tuhan mau pulihkan kita? Saya memulai dengan kalimat, waktu Allah menciptakan manusia, Ia mengatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada istilah yang baik, apa itu? Istimewa. Jadi mengapa manusia dipulihkan Allah? Mengapa Allah mau pulihkan kita? Karena kita istimewa. Ada yang mengatakan harta yang paling mewah, harta yang paling istimewa, harta yang paling mahal. Ada yang mengatakan bahwa manusia ini biji mata Allah. Ada yang mengatakan manusia ini adalah yang paling Allah sayangi. Jadi kita istimewa, kita berharga. Ada yang mengatakan kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi karena Tuhan melihat kita berharga, Tuhan pulihkan kita. Walaupun kita sudah jorok, sudah kotor, sudah busuk, sudah jelek, Allah tidak buang, Allah tidak membuang kita. Tetapi Allah pulihkan kita karena kita berharga. Dan Allah lakukan itu karena Allah punya agape, kasih. Begitu, Mima. Baik Pak Pendeta, jadi jelas bagi kita semua sahabat harapan baru. Jadi mengapa sih Tuhan itu mau untuk pulihkan kita? Yang pertama karena Tuhan sendiri yang sudah ciptakan kita ya Pak Pendeta. Tidak mungkin ibaratnya Tuhan yang menciptakan, masa iya Dia yang adalah sumber kita, kekuatan kita, yang membuat kita mau untuk melihat diri kita terus-terusan rusak. Seperti itu ya Pak Pendeta. Dan manusia diciptakan, kita tahu segambar dan serupa dengan Tuhan ya Pak Pendeta. Dan tadi yang Pak Pendeta sampaikan bahwa kita istimewa. Wah, ini nih merupakan sesuatu yang luar biasa banget bagi kita semua. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita disebut istimewa, bahkan kita disebut biji mata Tuhan ya Pak Pendeta. Dan kenapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Ia sendiri Tuhan yang memiliki kasih agape. Nah, Pak Pendeta, terkait kasih agape, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan ya Pak Pendeta bisa sama seperti Tuhan, tanda kutip ya Pak Pendeta, untuk menyalurkan kasih agape kita, atau kita sebagai manusia punya kasih yang lain nih Pak Pendeta? Iya, memang kasih itu dapat dijelaskan dalam beberapa makna. Ada kasih yang dimaknai sebagai kasih keluarga, family. Jadi saya mengasihi dia karena family. Ya, saya misan, saya sepupu, saya mindon. Ya, saya masih satu ini keluarga. Ya, ada juga kasih yang muncul karena ya cantiknya, bodinya yang aduhai. Ya, lalu ingin memilikinya, ingin menjadi istrinya, ingin menjadi suaminya. Ya, jadi ada unsur ya ini dan itu. Lalu yang ketiga itu adalah agape, kasih yang tulus. Itu memang kasih Allah kepada manusia. Pertanyaannya, apakah manusia dapat melakukan itu? Artinya apakah manusia bisa beragape kepada Allah? Harusnya ya. Sebab manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya manusia dikasih agape. Namun peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa di Taman Eden membuat kasih itu hilang. Sehingga yang ada pada manusia adalah kasih eros dan philia. Kasih karena saudara, kasih karena ingin ini dan ingin itu. Ya, eros. Karena cantiknya, karena kaya, karena ini dan karena itu. Ya,
Di dalam Yesus Kristus kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Waktu Tuhan Yesus bangkit dan ia mencari Simon Petrus, ia berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu menggunakan agape, tapi yang dijawab Simon adalah filia. "Ya, saya mengasihi kamu," karena ada hubungan famili antara Simon Petrus dan Yesus. Ya, Yesus tidak mengharapkan jawaban filia, Yesus harapkan jawaban agape. Jadi Simon, kamu mengasihi aku, harusnya Simon jawab agape, tapi 3 kali dia menjawab filia. "Ya, saya mengasihi kamu, kita kan sepupu, kita kan saudara." Tuhan tidak mau itu. Oleh sebab itu Tuhan bilang, "Kalau kamu kasih aku, gembalakanlah domba-dombaku." Ya, jadi idealnya menurut Alkitab, orang Kristen kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan agape. Dengan agape, bukan filia, bukan eros. Begitu kira-kira Mima. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Wah, jadi luar biasa ya Pak, kasih yang Tuhan berikan buat kita sebagai manusia. Tapi kita sebagai manusia yang seperti Pak Pendeta sampaikan, malah kita memberikan feedback anggapannya kepada Tuhan kasih yang lain ya Pak Pendeta, seperti Simon lakukan kepada Tuhan Yesus kala itu. Nah, kita akan lanjut nih Pak Pendeta. Yang pertanyaan Mima yang selanjutnya terkait dengan menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, setelah kita mengetahui mengapa tadi Tuhan mau untuk pemulihan kita, lantas seperti apa sih Pak respon diri kita atas pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Pak Pendeta? Iya, ini pertanyaan yang baik. Yang pertama, bersyukur. Jadi setiap anugerah Tuhan, setiap berkat Tuhan, respon kita adalah terima kasih. Caranya bagaimana? Ya berdoa. Itu sudah pasti. "Tuhan, terima kasih Engkau pulihkan saya. Kemarin sakit, sekarang sudah sehat. Kemarin berbaring di rumah sakit, sekarang udah pulang. Kemarin tidak bisa beraktivitas, sekarang udah bisa." Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kembalikan ucapan terima kasih, karena Tuhan yang memulihkan kita, bukan siapa-siapa. Yang kedua, setiap kali kita mendapat berkat Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita harus meresponnya dengan memberikan apa yang disebut kontribusi dalam kehidupan kita. Jadi misalnya di gereja kita tunjukkan dalam pelayanan. Memang kasih itu harus dibayar dengan kasih. Jadi kita terlibat lebih lagi dan lebih lagi. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di gereja, di rumah tangga. Ya, peranan tanggung jawab kita harusnya lebih lagi. Sebagai seorang suami, tanggung jawabnya lebih lagi. Sebagai seorang istri, anak-anak, tanggung jawab lebih lagi. Begitu juga di masyarakat. Jadi respon yang kedua atas pemulihan yang dari Allah ialah lebih lagi bermanfaat, lebih lagi berguna, lebih lagi berkontribusi. Jadi ada hal yang lebih yang kita lakukan. Itu respon atas pemulihan. Yang ketiga, kita menyaksikan kepada orang lain. Jadi hidup ini adalah untuk sebuah kesaksian. Kita bercerita kepada orang lain. Kemarin saya sakit, saya berdoa, Tuhan pulihkan saya. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat. Jadi bersaksi. Itu respon atas setiap pemulihan yang Tuhan beri kepada kita. 3 respon atas pemulihan. Begitu, Mima. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta, jelas sekali bagi kita semua tadi. Jadi ada 3 hal poin yang sangat penting bagi kita untuk merespon pemulihan yang sudah Tuhan berikan ya Pak Pendeta. Yang pertama tentunya bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini poin yang pertama. Mengapa? Karena kita kalau nggak berdoa tuh rasanya kayak kurang seperti itu ya Pak Pendeta. Kita harus kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Contohnya dengan
bangun pagi aja kita seharusnya bersyukur ya Pak Pendeta, karena Tuhan kasih kita hari yang baru Hari yang lagi. baru, Nah betul, seperti itu kita pemberian. dengan cara berdoa kita kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia terlebih dahulu yang sudah mengasihi kita dan bahkan lebih gitu ya Pak Pendeta, dan kita harus mengembalikannya setidaknya yang pertama yang paling penting yaitu berdoa, dan yang kedua memberikan kontribusi dalam kehidupan kita. Nah contohnya tadi Pak Pendeta bilang melalui pelayanan di gereja, melalui pelayanan kita aktif di gereja, kita harus selalu mau untuk memberi diri untuk melayani seperti itu Pak Pendeta ya. Dan yang terakhir yaitu bersaksi kepada orang lain. Nah di sini mungkin bersaksi ini mungkin bisa dibilang berat ya Pak Pendeta, tapi Mima pikir tidak bersaksi yang harus yang besar seperti itu Pak Pendeta, mulai dari hal-hal kecil yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kita. Tuhan bantu kita, Tuhan sudah selalu sertai kita, dan itu kita harus biasakan ya Pak Pendeta, dari hal-hal kecil, hal-hal kecil yang kita ceritakan kepada sesama kita, orang-orang seiman kita ataupun lingkungan kita. Nah maka Tuhan akan lebih lagi memakai kita ya Pak Pendeta dalam kehidupan kita. Nah mungkin itu yang bisa Mima sampaikan mengenai tadi apa sih respon yang harus kita berikan Pak Pendeta. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta sebelum kita menutup podcast kita pada malam hari ini. Lantas apa aja sih Pak Pendeta kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita telah menerima pemulihan dari Tuhan Pak Pendeta? Iya, banyak sekali kendala. Sebelum saya menjelaskannya, saya mau meminjam peribahasa seperti kacang lupa akan kulitnya. Jadi itu kecenderungan manusia. Itu Mima. Itu kecenderungan manusia. Seperti pepatah, seperti kacang lupa akan kulitnya. Waktu COVID, ya parah-parahnya itu, orang berdoa, baca Alkitab. Sebelum COVID, mungkin tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Waktu COVID, minta ampun, baca Alkitab sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu habis. Setelah COVID, sudah tidak ada COVID lagi, mulai doa mulai berkurang, baca Alkitab sudah tidak lagi. Itu realita manusia. Jadi kendala yang ada pada kita adalah yang pertama, memang kedagingan kemanusiaan kita. Memang manusia begitu, kecenderungannya begitu. Lagi susah-susahnya, berdoa. Tetapi ketika lagi happy, bahagia, ngapain ke gereja? Ngapain berdoa? Oleh sebab itu, yang saya tahu, mengapa gereja di Eropa di beberapa tempat itu sampai ditutup, tidak ada orang ke gereja, karena orang sudah sangat sejahtera secara duniawi, mewah, rumah, mobil mewah, keuangannya cukup, bahkan boleh dikategorikan orang kaya. Untuk apa ke gereja? Apa untungnya ke gereja? Semua punya, uang melimpah, harta melimpah, ya ndak usah di situ. Tapi coba kalau bencana datang, itu kecenderungan manusia, itu kendala. Yang kedua, mengapa kita sudah dipulihkan tetapi kita tidak mengucap syukur, kita tidak menyadari? Karena kita melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita lakukan. Itu masalah. Sedangkan yang kita lihat, rasakan itu, yang menurut kita itu penting, padahal dia menjadi yang nomor 2. Karena itu Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu ditambahkan. Yang saya maksudkan di poin ini adalah kita kurang memahami mana yang menjadi prioritas, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Jadi kadang ada orang yang mengorbankan ibadah karena kerja. Jadi bisa setahun tidak ke gereja. Kenapa? Jam ibadah itu di gereja itu sama dengan jam kerjanya.
Karena memang di gereja itu hanya sekali jam ibadah. Sehingga Pak Pendeta, saya tidak bisa ke gereja. Kenapa Pak? Memang jam ibadah sama dengan jam gereja saya. Itu. Jadi kesimpulannya dia tidak tahu mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Dia tidak mengerti Alkitab sudah mengatur ini yang prioritas, ini yang nomor satu, ini yang primer, ini yang utama, ini yang nomor dua, ini yang nomor tiga. Kita melihat bahwa kegiatan dengan Tuhan, doa, ibadah dengan Tuhan, yang nomor satu itu kita anggap dia sebagai yang nomor dua, sehingga kita sulit untuk mengucap syukur atas pemulihan dari Allah. Kita pokoknya menomorduakan Tuhan karena ada konsep yang berbeda. Iya, begitu Mima. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta. Wah, sangat jelas sekali bagi Mima terutama ya Pak Pendeta mengenai kendala-kendala apa sih yang kita biasanya hadapi ketika kita sudah menerima pemulihan dari Tuhan. Yang pertama tadi karena kedagingan kita ya Pak Pendeta, kemanusiawian kita, dan seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, kacang lupa kulitnya, sama seperti kita lupa Tuhan. Kita kadang manusia itu seperti itu ya Pak Pendeta, ketika susah baru datang cari Tuhan, ketika sudah senang melupakan Tuhan, atau ya udah nanti aja Tuhan, setelah ini aku bakal berdoa, kasih dulu aku happy seperti itu ya Pak Pendeta. Itu karena kita namanya juga manusia ya Pak Pendeta, tapi itu tidak boleh sekali ya Pak Pendeta, karena tidak boleh. Itu sangat jelas akan mendukakan Tuhan, karena kita sudah mengalami pemulihan, seharusnya kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Dan yang kedua tadi, ada hal yang jauh lebih penting yang kita pikirkan, yang harus kita lakukan. Nah, di sini maksudnya kita kurang paham mana yang menjadi prioritas kita ya Pak Pendeta. Seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, bahwa kita lebih memilih pekerjaan misalkan dibandingkan dengan beribadah. Nah, seperti itu juga salah teman-teman, karena kita juga akan mendukakan hati Tuhan, seperti itu Pak Pendeta ya. Karena kita tahu ketika kita sudah dipulihkan, seharusnya kita juga memberikan feedback yang baik ya Pak Pendeta, yang seharusnya anak Tuhan lakukan ketika Tuhan sudah pulihkan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta untuk firman Tuhannya malam hari ini, dan juga diskusi yang sangat luar biasa. Sebelum kita tutup nih Pak Pendeta, kita akan sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, Mima ingin memberikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk menyampaikan kesimpulan dari firman Tuhan kita malam hari ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, bahwa malam ini kita berbicara tentang pemulihan. Bahwa pemulihan dari Allah itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, sesuatu yang ada. Dan setiap orang layak menerima itu asalkan dia percaya kepada Allah, bahwa Allah baik, Allah dapat memulihkan kita. Yang kedua, kita harus menerima pemulihan dari Allah dengan modal iman. Jika pemulihan itu sudah kita alami, sudah kita rasakan, jangan lupa mengucap syukur, dan jangan lupa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, berkatilah kami, pulihkan kami, jadikanlah kami saksi. Biarlah pemulihan Allah kami saksikan kepada orang lain. Ya Bapa yang baik, kami serahkan program ini, Gereja Tuhan GKPB, Yayasan Tabur Tuai, Tuhan berkati dengan kegiatan pendengar yang setia mengikuti program radio maupun juga podcast malam ini. Tuhan berkati kami yang melayani, Tuhan berkati kami. Ini doa kami mohon kiranya Allah Tritunggal memberkati bangsa dan negara kami. Allah Tritunggal memberkati gereja. Allah Tritunggal memberkati kami dimanapun berada. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. So, tetap terus nantikan podcast-podcast kami selanjutnya, tentunya dalam program Harapan Baru, persembahan dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Akhirnya, saya Mima dan juga Bapak Pendeta Justus pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.